Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 132 Keputusan Daoist Black. Guosan, jangan membentakku hanya karena kau seorang alkemis. Kau ingin melindungi orang jahat ini. Apakah itu berarti kau ingin menapaki jalan kejahatan juga? Fan Zongtang sangat marah. Dengan statusnya di Sekte Hitam, dimarahi dan dipermalukan di depan begitu banyak orang pasti akan membuat amarahnya mendidih. Selain itu, dia harus membantu cucunya sendiri menyingkirkan Jiang Chen. Jangan berani-beraninya kau menyentuh Jiang Chen hari ini, akulah orang pertama yang akan menyerang. Guosan melangkah maju dan berdiri di depan Jiang Chen. Sepertinya jika Fan Zongtang benar-benar menyerang, dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya dan melawannya. Jiang Chen tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Meskipun apa yang terjadi sejauh ini telah melampaui harapannya, itu belum sampai pada tahap di mana dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Karena, jika Guosan dan Fan Zongtang tidak dapat mencapai kesimpulan, Daoist Black pasti perlu keluar. Cukup. Benar saja, seperti yang diharapkan Jiang Chen, tepat saat Guosan menyelesaikan kata-katanya, teriakan bermartabat datang dari arah Istana Hitam. Setelah itu, cahaya kemasan melesat keluar dari dalam Istana Hitam. Cahaya kemasan itu tiba di tempat latihan lingkaran luar, dan menyapu semua pilar dan menghancurkan semuanya bersama dengan tali, membebaskan mereka yang terikat. Cahaya kemasan itu tidak hanya menghancurkan semua pilar, tetapi juga membuka segel di laut Qi orang-orang yang sebelumnya disegel oleh Jiang Chen. Kepala Sekte Fan Zongtang dan Guosan membungkuk ke arah Istana Hitam pada saat yang sama. Teriakan tadi dan cahaya kemasan itu berasal dari Daoist Hitam. Sebagai kepala Sekte Hitam, salah satu dari 4 orang paling kuat di Provinsi Qi, tidak ada yang berani menghalangi Daoist Hitam. Ya Tuhan! Bahkan ketua Sekte pun ada di sini. Itu hanya konflik kecil di lingkaran luar, tapi sekarang bahkan ketua sekte pun datang. Masalah ini sudah kelewat batas. Kalau ketua sekte tidak bertindak sekarang, semuanya akan segera lepas kendali. Jiang Chen benar-benar telah mendatangkan malapetaka di Sekte Hitam hari ini, dia telah menciptakan badai. Semua orang terkejut. Di mata semua murid, Daoist Black adalah yang terpenting, dihormati oleh banyak orang. Detik berikutnya, seorang pria parubaya mengenakan jubah Tao terbang lewat. Tangannya berada di punggungnya, dia berdiri di udara dengan ekspresi berwibawa, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia adalah Taoist Hitam, kaisar tertinggi Sekte Hitam. Salam, Kepala Sekte. Semua murid di tempat latihan membungkuk untuk memberi penghormatan. Dari Fan Zongtang hingga Guosan, hingga murid pemula dengan peringkat terendah, semuanya menunjukkan rasa hormat kepada Daoist Black. Daoist Black adalah pria paling misterius di Sekte Hitam, dan dia jarang menunjukkan dirinya dimanapun di dalam Sekte Hitam. Dia muncul hanya karena konflik kecil antara murid-murid lingkaran luar, Jiang Chen adalah orang pertama yang membuatnya melakukan itu. Jelaskan, aku akan memberi kalian semua kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, Daoist Black menatap Fan Zongtang dan Guosan. Namun yang lebih penting, dia juga menatap Jiang Chen dan Fan Kun. Kepala Sekte, Jiang Chen menindas sesama murid lingkaran luarnya, melukai mereka dengan parah, dan bahkan menggantung 4 tetua Sekte dan memukuli mereka. Dia benar-benar gila. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Sekte Hitam. Dia benar-benar gila, dan dia melanggar hukum. Dia menggunakan racun mematikan untuk membunuh Jiang Wei. Hal yang begitu kejam dan tak berperasaan hanya dapat dilakukan oleh orang jahat. Jika kita tidak membunuh orang ini, itu akan membahayakan reputasi Sekte Hitam, dan tidak ada murid yang dapat tinggal di sini dengan harapan akan kedamaian. Fan Kun mengutuk dengan adil dan keras, menyampaikan alasan di balik tindakannya, dan juga membuat Jiang Chen terlihat seperti orang jahat. Taoist Hitam tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun, dia hanya menatap Jiang Chen. Jiang Chen, apa penjelasanmu? Taoist Hitam bertanya. Saya tidak ingin menjelaskannya, tapi saya yakin ketua sekte dapat memberikan keadilan kepada saya. Jiang Chen menangkupkan tangannya ke arah Daoist Black. Sebenarnya tidak ada gunanya baginya untuk mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada siapa yang akan disalahkan oleh ketua sekte. Jika dia benar-benar ingin menghukum Jiang Chen, tidak peduli seberapa bagus penjelasannya, itu akan sia-sia. Dan, jika Daoist Black tidak ingin melanjutkan masalah ini lebih jauh, hanya perlu beberapa kata sederhana. Lagi pula, Jiang Chen tidak memerlukan penjelasan apapun, karena penjelasan dari orang banyak lebih berbobot daripada penjelasannya sendiri. Faktanya sederhana, tidak ada yang bisa kau jelaskan. Murid meminta kepala sekte untuk memberikan hukuman pada Jiang Chen. Fan Kun berbicara sambil mencibir. Kepala sekte, murid senior Jiang Chen dituduh secara salah. Tepat saat Fan Kun menyelesaikan perkataannya, seorang murid lingkaran luar bersuara. Benar sekali.
Kepala Sekte, 2 hari yang lalu, murid lingkaran luar Guo Lei menyebarkan berita palsu tentang kematian Jiang Chen di pegunungan Myriad Demon. Dia melakukannya atas perintah dari murid lingkaran dalam Kaidong. Dan, dia menindas kita semua dan meminta kita untuk menyerahkan 100 pil pemulihan fana kepadanya, dan dia juga melukai Wang Yun dan Huang Zheng dengan serius. Banyak dari kita yang dapat bersaksi tentang ini, kita adalah korbannya. Ketua Sekte, murid senior Jiang hanya ingin memberikan keadilan kepada kita. Jika dia benar-benar melanggar aturan sekte, Guo Lei dan yang lainnya lah yang melanggarnya terlebih dahulu. Juga, Jiang Wei adalah orang yang bertanggung jawab atas kematiannya sendiri. Dia menantang murid senior Jiang Chen untuk pertarungan maut, dia tidak bisa menyalahkan siapapun atas kematiannya sendiri. Mengenai racun, jarum itu milik Jiang Wei, itu tidak ada hubungannya dengan murid senior Jiang. Para murid lingkaran luar yang mengikuti Jiang Chen semuanya bergegas menyuarakan pendirian mereka tentang masalah ini. Mereka tidak bisa diam lebih lama lagi, karena jika mereka tidak mengatakan yang sebenarnya, Jiang Chen akan merasa kecewa pada mereka. Tidak peduli apapun, Jiang Chen lah yang menonjol dan mendatangkan malapetaka bagi mereka, dan jika mereka dipaksa untuk memilih antara Jiang Chen dan Fan Kun, mereka pasti akan memihak Jiang Chen, dan mereka bahkan tidak peduli untuk menyinggung Fan Kun. Ketua Sekte, apa yang dikatakan para murid ini benar. Kita tidak bisa menyalahkan Jiang Chen atas kekacauan ini. Dengan kata lain, Jiang Chen juga merupakan korban. Sambil tersenyum, Guosan menangkupkan tinjunya dan berbicara kepada Daoist Black. Ia berpikir tentang bagaimana cara membantu karena Jiang Chen tidak ingin menjelaskan, tetapi ia tidak pernah menyangka begitu banyak murid akan berdiri dan menunjukkan dukungan mereka kepada Jiang Chen. Ini bahkan lebih baik daripada jika Jiang Chen yang menjelaskan dirinya sendiri. Melihat wajah Jiang Chen yang percaya diri, Guosan tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya dalam hati. Meskipun Jiang Chen masih muda, ia memiliki pikiran terkuat yang pernah dilihat Guosan. Ia dapat tetap tenang tidak peduli situasi apa yang dihadapinya. Selain itu, Jiang Chen memiliki hati yang berani, dan tidak ada yang tidak berani ia lakukan. Jika ada, tidak akan ada cara bagi hal-hal untuk meningkat seperti ini. Ketua Sekte, kita tidak bisa menilai situasi ini hanya dengan mendengarkan beberapa murid ini. Bahkan jika apa yang mereka katakan itu benar, itu juga fakta bahwa Jiang Chen telah secara brutal memukuli para tetua sekte, dan bahkan menggantung mereka. Para tetua sekte ini mewakili wajah sekte hitam, dan apa yang telah dilakukan Jiang Chen adalah menamparkan wajah sekte hitam. Fan Kun masih tidak mau menyerah. Fan Kun, apakah kamu perlu mengajariku cara menyelesaikan masalah? Wajah Taoist hitam menjadi gelap. Saya tidak bermaksud begitu, mohon maafkan saya, ketua sekte. Melihat kata-katanya telah membuat ketua sekte marah, ekspresi Fan Kun langsung berubah. Cukup. Aku tahu apa yang terjadi hari ini, biarkan semuanya berakhir di sini, dan jangan biarkan hal itu terulang lagi. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Daoist Black menghilang dari tempatnya berdiri. Sepertinya dia belum pernah ke sini. Itu karena kecepatannya yang luar biasa. Daoist Black hanya selangkah lagi dari alam combat soul, kekuatannya tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh orang biasa. Namun, perkataan Taoist hitam telah mengejutkan banyak orang. Apa yang baru saja terjadi? Kepala sekte datang ke sini secara pribadi, tetapi pada akhirnya, ini adalah keputusannya. Ekspresi mengerikan muncul di wajah Fan Kun, dia tidak senang dengan keputusan ini. Dia tidak tahu mengapa Daoist Black lebih menyukai Jiang Chen. Jiang Chen telah menyebabkan keributan besar hari ini, dan meskipun bukan dia yang memulai semuanya, dia tetap harus mendapatkan hukuman yang relevan. Namun sekarang, karena keputusan Daoist Black, semuanya telah berakhir. Bukan hanya Fan Kun saja yang kebingungan, semua orang yang menyaksikan kejadian hari ini pun terkejut dan mulut mereka ternganga lebar. Apa? Berakhir begitu saja? Kepala sekte menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sangat unik. Saya setuju dengan Anda, awalnya saya pikir ketua sekte akan marah dan menghukum mereka yang berbuat salah, tetapi dia hanya mengatakan sesuatu yang sederhana, dan masalahnya pun mencapai kesimpulan. Kalian tidak mengerti. Ketua sekte lebih menyukai Jiang Chen. Dengan apa yang telah dilakukan Jiang Chen hari ini, meskipun dia bukan orang yang memulai semuanya, tetapi dengan memukuli tetua sekte secara brutal sendirian, dia seharusnya menerima hukuman yang serius. Tapi sekarang, tidak ada hukuman. Ketua sekte jelas tidak ingin menghukumnya. Pasti ada alasan di balik keputusan ketua sekte. Jiang Chen telah berkembang sangat cepat, bakat dan potensinya tak tertandingi di Provinsi Qi, dan dia bahkan dapat dibandingkan dengan Nan Beichou dari Paviliun Langit Terbakar. Dan segera, dia akan menekan Fan Kun. Seorang jenius seperti dia tidak akan mudah dihukum, inilah manfaat menjadi seorang jenius sejati. Banyak orang terkejut dengan keputusan itu, tetapi pada saat yang sama, mereka dapat memahami alasan di baliknya.
Bagaimanapun, Jiang Chen telah membuktikan dirinya dengan penampilannya yang luar biasa, seorang jenius seperti dia tidak akan mudah dihukum oleh sekte tersebut. Lagi pula, keputusan itu dibuat oleh ketua sekte sendiri, siapa yang berani menolak? Mengenai adil atau tidaknya keputusan itu, di dunia ini di mana yang terkuat mendapatkan semua rasa hormat, keadilan sebenarnya adalah hal yang mewah. Di sekte hitam, kata-kata Taois hitam adalah keadilan. Para tetua sekte dan murid-murid yang digantung dan dipukuli dengan brutal hanya bisa menelan air mata mereka. Mereka mengira ketua sekte akan memberi mereka keadilan, tetapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa memikirkannya lagi. Selain itu, keputusan ketua sekte telah mengirim pesan kepada semua orang, dia memihak Jiang Chen. Setelah apa yang terjadi hari ini, banyak orang akan mengingat ini, dan mereka tidak akan mudah mengganggu Jiang Chen. Karena jika mereka melakukan itu, konsekuensinya akan sangat buruk. Dengan ekspresi berbahaya, Fan Kun menatap Jiang Chen seperti ular berbisa. Jiang Chen, suatu hari, aku akan membunuhmu. Fan Kun, aku tidak peduli mengapa kau ingin membunuhku, tapi izinkan aku memperingatkanmu, sebaiknya kau tidak main-main denganku. Jika kau melakukannya, konsekuensinya akan menjadi sesuatu yang tidak ingin kau alami. Jiang Chen berkata dengan lemah. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Sejarah telah membuktikan bahwa mereka yang menjadi musuh Jiang Chen tidak akan pernah menerima akhir yang bahagia. Fan Kun mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, Fan Zongtang juga menghilang dalam sekejap mata. Awalnya, Fan Kun ingin membunuh Jiang Chen apapun yang terjadi. Namun, ketika kepala sekte datang sendiri, ia terpaksa membatalkan misi tersebut, karena, jika ia mengabaikan semuanya dan terus menyerang Jiang Chen, ia akan bermandikan api kemarahan dari Daoist Black dan itu bukanlah sesuatu yang benar-benar dapat ia hadapi. Peristiwa besar yang mengguncang sekte hitam telah berakhir dengan sentuhan ringan dari Taoist hitam. Apa yang terjadi hari ini pasti akan dicatat dalam buku sejarah sekte hitam. Nama Jiang Chen sekali lagi menjadi pusat perhatian. Mulai hari ini, bukan hanya murid kalangan luar saja, bahkan tetua sekte dan beberapa murid kalangan dalam pun akan berpikir dua kali sebelum mencari masalah dengan Jiang Chen.